Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan teknik radiografi uretografi. Jadi, teknik radiografi uretrografi ini yang pertama kali perlu diketahui bahwasanya ini adalah untuk memeriksa uretra, yang mana memang ini hanya khusus untuk pasien laki-laki ya. Jadi untuk pasien laki-laki pada umumnya, karena memang biasanya yang mempunyai klinis di seputar uretrografi itu ada penyumbatan, struktur dan sebagainya itu adalah laki-laki. Jadi pengertiannya adalah pemeriksaan uretra secara radiologi dengan memasukkan bahan media kontras melalui split ataupun kateter, kemudian dilakukan foto. Tujuannya untuk mengetahui fungsi dari VU dan ureter yang sering mengalami gangguan, biasanya berupa penyempitan, sumbatan, sehingga menimbulkan gangguan pada VU dan uretra itu sendiri. Persiapan pasien dan peralatan, ini untuk persiapan pasien ini tidak ada persiapan khusus ya. Yang penting nanti sebelum dilakukan tindakan, dia nanti diminta untuk buang air kecil terlebih dahulu, agar nanti VU atau vesika urinaria itu kosong begitu. Kemudian untuk persiapan alat dan bahan ini ada pesawat sinar X, kemudian kaset, marker, media kontras, kateter, sarung tangan, sampai nanti beberapa peralatan yang lain seperti bengkok, kapas alkohol, plester dan lain sebagainya. Kemudian untuk prosedur pemeriksaan di sini nanti pasien terlentang di atas meja pemeriksaan setelah dia buang air kecil ya pasiennya. Kemudian daerah orifisium uretra, jadi di daerah depan dari uretra itu atau di penisnya, mohon maaf, itu nanti kita diolesi dengan seperti pelumas itu atau gliserin. Tujuannya nanti memang harapannya ketika memasukkan kateternya itu dia bisa lebih lancar begitu dan pasien tidak terlalu kesakitan. Kemudian masukkan media kontras melalui kateter, jadi nanti setelah diberikan kateter, media kontrasnya dimasukkan, ini sebanyak 12 cc. Kemudian lakukan pemotretan dengan beberapa proyeksi. Nah, untuk proses pemasukan dan pemotretan ini memang biasanya kita bekerja sama atau bermitra dengan dokter spesialis radiologi. Jadi nanti dokter akan memasukkan kateter dan media kontrasnya. Begitu nanti ketika media kontras sudah masuk dan sekiranya dia sudah memenuhi di daerah uretra atau sampai dengan distal dari VU, maka nanti dilakukan pemotretannya. Nah, untuk pemotretannya itu ada beberapa proyeksi. Salah satunya adalah AP, kemudian nanti dia dilakukan oblik RPO ataupun LPO. Jadi untuk AP, posisi pasien dia terlentang di meja pemeriksaan, kemudian bagian pinggang diganjal bantal sehingga menyerupai posisi setengah duduk. Jadi ini nanti memang sebisa mungkin seperti itu ya. Jadi nanti terlentang, kemudian di bawah pinggang itu nanti diganjal dengan bantal. Harapannya memang nanti ada bagian ataupun di daerah bawah itu nanti bisa lebih menempel. Kemudian posisi objek itu daerah pelvis dan uretra ditempatkan persis di atas kaset, kedua kakinya direnggangkan, kemudian arah sinar ditunjukkan ke simpis pubis dan disudutkan 10 derajat sepalat. Ini menggunakan grid diam ataupun grid bergerak. Kasetnya menggunakan 24 kali 30, terus kolimasinya yang digunakan adalah seruas lapangan objek. Untuk posisi RPO atau LPO, itu posisi pasiennya tidur terlentang di atas meja pemeriksaan. Kemudian posisi objeknya daerah pelvis termasuk uretra ditempatkan di atas kaset. Pasien kemudian dimiringkan 30 derajat sehingga uretra superposi dengan soft tissue dari otot paha. Jadi uretranya nanti dimiringkan dan dia nanti akan superposisi dengan daerah paha. Kemudian arah sinar ditujukan ke simpis pubis dan tegak lurus terhadap kaset menggunakan grid diam ataupun grid bergerak menggunakan kaset 24 kali 30. Kolimasinya sebesar luas lapangan objek. Nah, untuk kriteria gambar yang akan kita cari itu adalah kontras mengisi uretra. Jadi pada pars cavemosa terus berkaitan dengan juga nanti di pas
membransia dan prostatika. Itu nanti ada di gambar di bawah ini. Jadi ini media kontrasnya dimasukkan melalui uretra, kemudian dia menggunakan spade disontekkan begitu. Ketika dia masuk dan dia dirasa sudah penuh, maka dilakukan pemotretan. Nah, biasanya bekerja sama dengan dokter, kemudian dokter akan memberi aba-aba ketika memang dia nanti sekiranya sudah masuk penuh atau kontras sudah masuk semua. Jadi cepat-cepat kita lakukan expose. Dokter biasanya berada di ruangan menggunakan apron, kemudian kacamata PB dan juga pelindung tiroid. Nah, di sini untuk contoh kasusnya, di sini ada penyempitan di uretra. Tentu bila ada penyempitan seperti ini akan berdampak pada pasien, mungkin merasa kesakitan dan lain sebagainya, terutama keluhan pada saat buang air kecil. Itu ada yang tidak lancar, kemudian ada yang sampai kesakitan dan berdarah dan berbagai macam gejala-gejala yang timbul dari pasien. Karenanya nanti dengan adanya pemeriksaan uretrografi ini, ketika diketahui penyempitannya, maka nanti dokter urologi akan lebih mudah untuk memberikan terapi ataupun tindakan berikutnya kepada pasien itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.